1000 orang. Katakan shalom. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Berapa banyak yang merasakan penyertaan Tuhan sampai hari ini, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Wow, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Ada wajah-wajah yang senyumnya manis sekali, cantik-cantik, boleh tengok kiri dan kanannya bilang begini, kamu keren banget hari ini. Mari berkati kiri kananmu, amin, haleluya. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami melihat kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami mengalami kasih setia-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami memilih datang mencari wajah-Mu, sebab kami tahu kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu sepanjang ibadah di hari ini. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, siap untuk memberkati setiap kami. Dan kami bawa nyanyian kami, pujian kami, ucapan syukur kami hanya kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Let's go. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala BSD Church.
Lambaikan tanganmu sama-sama. Hey! Na 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 na. Tanganku
Yang percaya Tuhan Yesus pegang hari esok. Come on. Tangan siapa? Tangan Tuhan. Let's sing it one more time. Yeah, yeah. Banyak hal tak kupahami, tapi terangnya, tapi terang bagi
dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi. Untuk setiap nyanyian, setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah kami, hanya untuk Engkau Raja di atas segala raja, yang tidak pernah mengingkari janji-Mu, yang tidak pernah lalai menepati setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur punya Tuhan dan Raja yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Boleh kasih tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Lebih dahsyat lagi untuk Dia, come on. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup, Kau hadir memberikan harapan. Janji-Mu ya dan amin. Thank you. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati ombak, tak pernah Kau Harimu ramah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yang percaya Dia Allah yang setia, boleh kasih tepuk tangan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan
nama Tuhan sendiri katakan. Tiada pernah imani setiap perkataan dari pujian ini. Kasih setia. Kau tetaplah Allah. Amin. Walau 10.000 abad, takkan ku goyah. Lebih sungguh lagi katakan, boleh angkat kedua tangan. Walau 1000 abad, sungguh hanyalah Engkau. Amin. Walau 10.000 abad di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Sungguh-sungguh perlu Tuhan. Bila Engkau Yes, Lord. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Say, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Yes, langkahku setia, berjalan dalam nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Haleluya.
dan berjalanlah sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada hari ini, sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk lawatan Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami percaya di tempat ini ada belas kasihan Tuhan turun. Di tempat ini ada hadirat Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Kami bersyukur Bapa, kami sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, agar semua kami yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, hamba mohon kepadamu Bapa, Engkau yang berkuasa penuh, kiranya Engkau curahkan mujizat-Mu di tempat ini Bapa. Kami boleh mengalami mujizat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Berkat Tuhan terus dilimpahkan atas hidup kami. Kami percaya apa yang kami sedang alami, kami tahu ada Tuhan yang membela kami, ada penolong kami yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu Gembala dan sahabat hamba-hamba Tuhan. Saya boleh diberi kesempatan, sebuah kehormatan buat saya boleh hadir di gereja ini kembali untuk kali yang kedua. Dan saya percaya Tuhan sudah mengatur semuanya, sebab tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa? Dahsyat? Sekali-sekali kita ganti Bapak Ibu, jangan hanya luar biasa. Kalau saya bertanya apa kabar, Bapak Ibu bebas berkata, saya diberkati, saya sehat luar biasa, berkat Tuhan selalu dilimpahkan. Betul gak Bapak Ibu? Jadi setiap minggu itu beda-beda Bapak Ibu. Memang ada masalah ya kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Tapi meskipun ada masalah persoalan, saudara tetap berkata segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya mau bertanya sekali lagi, sudah siap jawabannya Bapak Ibu ya? Beda-beda harusnya ya. Apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, Tuhan baik, amin. Apa kabar Bapak Ibu? Saya diberkati, saya sehat luar biasa, keluarga saya bahagia, anak-anak saya diberkati, keluarga saya punya hari depan yang luar biasa. Itu Bapak Ibu, jadi tidak biasa-biasa, bilang kanan kiri tidak biasa-biasa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu ketika di tahun 80-an, ya, ada sebuah seminar luar biasa di Amerika Serikat, di mana hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia hadir Bapak Ibu. Dan memang pada saat itu ada kegerakan Pentakosta yang luar biasa. Kemudian ketika seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat ingin menyampaikan, tiba saatnya untuk beliau menyampaikan pesan-pesan khusus buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang datang dari berbagai negara Bapak Ibu. Dan pada saat itu belum seperti hari ini ya, yang semua sudah pakai iPad dan lain sebagainya. Masih modelnya buku dan ballpen ya. Maka semua hamba-hamba Tuhan sudah menyiapkan bukunya, sudah menyiapkan ballpennya untuk siap-siap catat pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan senior tersebut Bapak Ibu. Yang hadir banyak sekali. Dan di tengah mereka sedang siap untuk mencatat, hamba Tuhan ini terdiam sejenak. Wah, mereka tunggu apa ini? Jangan-jangan Tuhan sedang berbicara ini Bapak Ibu ya. Mereka siap-siap. Sekian 1-2 menit kok masih terdiam nih. Kok kayaknya hamba Tuhan ini sedang berdoa Bapak Ibu. Kemudian setelah itu hamba Tuhan senior ini berkata, saya sudah menyiapkan begitu banyak materi yang luar biasa. Namun tadi ketika saya sedang berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta-pendeta dari berbagai negara, Tuhan taruh di hati saya untuk menanyakan satu kalimat sederhana. Are you happy? Saudaraku yang terkasih, orang bingung semua. Kok udah siapin semua ballpoint dan buku, tapi dimulai dengan hanya pertanyaan sederhana, apakah saudara, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat dari seluruh negara yang hadir, apakah engkau bahagia? Saudara tahu apa yang terjadi? Mulai satu persatu menangis Bapak Ibu. Mulai satu persatu menangis saudara. Ternyata cukup banyak orang yang melayani Tuhan.
Cukup banyak orang yang tersenyum tapi sebenarnya hatinya tidak berbahagia, Bapak Ibu. Dan hari ini Tuhan mau saudara dan saya yang hadir hari ini, yang melayani maupun dilayani harus berbahagia. Katakan sama-sama dengan saya berbahagia. Amin Bapak Ibu. Slide berikutnya kita baca sama-sama. Bahagia, 1, 2, 3. Bahagia bukan karena ketidakhadirannya masalah, tapi karena ada kehadiran Tuhan dalam setiap masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak berarti kalau masalah nggak ada dulu baru kita bahagia. Definisi bahagia menurut dunia itu kan aman, sentosa, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada peperangan gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah mungkin terjadi Bapak Ibu? Enggak mungkin Bapak Ibu, kita tiap hari aja ada masalah saudara. Masalah ini, masalah itu, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah pekerjaan. Nah kalau seandainya bahagia diukur oleh ukuran dunia Bapak Ibu, bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan tentang bahagia itu adalah sukacita, senang dan sebagainya, maka mustahil untuk kita bisa bahagia. Betul gak Bapak Ibu? Tapi kenapa kita bisa berbahagia Bapak Ibu? Karena Tuhan hadir di setiap masalah yang kita sedang hadapi. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Amin. Makanya di ibadah pertama ini saya angkat tema happiness ya, kebahagiaan dan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Saudara, suami dan istri berjalan bersama-sama, suami tidak tahu seluruh isi hati istrinya. Istri tidak tahu seluruh isi hati suaminya. Mungkin kadang-kadang suaminya terpaksa tersenyum saja tapi hatinya sebenarnya gak bahagia. Mungkin terpaksa istrinya tersenyum saja tapi hatinya ada sebagian tidak berbahagia. Orang tua dan anak jalan sama-sama, kelihatan kok baik-baik aja, makan sama-sama. Tapi orang tua tidak tahu isi hati anaknya 100%. Anak-anak pun demikian, tidak tahu isi hati orang tua 100%. Mungkin juga ada hal-hal yang mengganjal di hati Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan ini tidak dengan kebetulan, tapi saya yakin ada maksud Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau kita bahagia pekerjaan kita diberkati Bapak Ibu. Kalau kita bahagia kita bisa produktif untuk mengerjakan banyak hal, benar gak Bapak Ibu? Jadi mari pastikan bahwa meskipun ada masalah, karena Tuhan ada di dalam saudara dan saya, maka kita berbahagia. Katakan sekali lagi, saya berbahagia. Kurang mantap ini Bapak Ibu. Kok kayak gak yakin saudara? Katakan sama-sama, saya berbahagia. Meskipun kadang-kadang dalam hati ya masih jujur ada masalah mengganjal, tapi gak apa-apa. Ucapkan dulu. Karena ketika saudara mengucapkan itu berarti saudara beriman. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika saudara beriman, saya percaya manusia gak mampu, tapi Roh Kudus yang menjamah kita, sehingga hati yang luka, perasaan yang gak enak, Tuhan pulihkan dengan luar biasa Bapak Ibu. Ini di gereja tempat ibadah loh. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Tadi sebelum saya naik saya lihat tim Praise and Worship menyembah Tuhan. Ya Pak Gembala, Ibu Gembala, semua hamba-hamba Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Betul Bapak Ibu? Dan hadirat Tuhan itu yang memulihkan hati kita. Hadirat Tuhan itu yang memulihkan keluarga kita. Hadirat Tuhan itu yang memulihkan setiap hubungan yang renggang. Betul ya Bapak Ibu ya? Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Saudara, kenapa saya angkat tema happiness saudara? Karena ada survei, ada 2 ya. Survei dari sebuah lembaga ya, National Runaway Safe Line Amerika Serikat ya. Survei ini mengatakan bahwa 50-70% anak-anak meninggalkan rumah karena tidak bahagia. Mungkin orang tua kadang berpikir gini, yang penting saya udah kerja, saya udah kasih dia iPad, kasih uang jajan yang banyak, pokoknya tenang aja, lu nggak akan kelaparan deh, pokoknya aman gitu. Ternyata untuk masalah materi itu hanya 20-30% Bapak Ibu. Hanya 20-30%. Satu ketika ada, ini kotanya beda jadi saya boleh cerita dan saya tidak sebut nama, seorang anak ya, dia datang bawa BMW seri terbaru Bapak Ibu. Kemudian dia mau konseling dengan saya. Pada saat saya berdoa dengan dia bilang begini, Om, saya gak bahagia. Saya bilang, kamu bagaimana gak bahagia? Kamu datang naik BMW seri terbaru. Saya mau ketemu kamu aja, kamu ajak makan makanan beginian yang super mewah gitu. Harusnya kamu bahagia. Enggak, saya gak bahagia. Terus saya bilang, kenapa kamu gak bahagia? Saya lebih memilih papa saya tidak kasar sama saya, papa saya mengasihi saya, papa saya ada waktu buat saya daripada dia cuma kasih duitnya dia aja buat saya. Waduh saudara, serem sekali Bapak Ibu. Saya bilang belum tentu loh kalau kamu jalan kaki kamu nanti bisa ketawa kayak gini. Ya kan saya bercandain dia, benar gak Bapak Ibu? Ini kan orang tua, saya juga kan di pihak orang tua saya mesti sedikit bela orang tuanya. Bukan bela karena tidak benar, bukan. Tapi betul juga. Nah, kenapa kamu gak lihat
Papamu marah kamu mungkin karena dia penuh dengan banyak pikiran, kerjaannya banyak, dan mungkin orang lain gak bisa mengerti dia, cuman kamu yang bisa mengerti dia. Betul ya Bapak Ibu ya? Saya coba memberikan penjelasan seperti itu. Tapi setelah saya lihat survei ini, benar juga ya Bapak Ibu ya. Anak-anak meninggalkan rumah karena tidak bahagia. 20-30% saja karena uang ya Bapak Ibu ya. Sementara ada survei lain Bapak Ibu, National Center for Biotechnology Information Amerika Serikat ya, pasangan suami dan istri, maaf ya Bapak Ibu, itu 60-80% bercerai karena apa? Tidak bahagia. Terus kita pikir, wah apa karena uang? Ternyata karena materi ada juga, tapi cuma 20% Bapak Ibu. Makanya sering kita lihat ada yang menikah pestanya luar biasa sekali, tapi mohon maaf tidak menghakimi sekali lagi, tapi ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kebahagiaan itu penting Bapak Ibu. Ya, sekarang saya bertanya buat Bapak Ibu bahagia? Kok jawabnya aja susah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bahagia bilang yes, saya terima hari ini di BSD Church. Sebuah pesan yang luar biasa, saya terima hari ini di BSD Church di mana ada urapan Tuhan yang turun, saya bahagia. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, apakah pasanganmu berbahagia? Nah ini lebih susah jawab ya. Ya lebih susah ya, waduh jangan-jangan istri saya gak bahagia nih. Jangan-jangan suami saya gak berbahagia nih. Nah gak apa-apa, kan sekarang ada di gereja Bapak Ibu. Saudara terima pesan ini kan? Maka bilang juga dengan iman, di dalam Yesus pasangan saya berbahagia. Katakan sama-sama dengan saya, di dalam Yesus pasangan saya berbahagia. Pertanyaan berikutnya, apakah anak kita berbahagia? Orang tua kita berbahagia? Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan merasa berkecil hati saudara. Tapi juga jangan merasa terlalu pede. Maaf ya saudara ya, terlalu pede juga bahaya. Kita anggap semua orang bahagia, belum tentu juga keluarga kita bahagia. Tapi juga jangan berkecil hati, karena kebahagiaan datangnya dari Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya? Kebahagiaan sejati datangnya daripada Tuhan. Saudara, doa sempurna doa Bapa kami, ada salah satu kalimatnya apa Bapak Ibu? Di bumi seperti di surga. Ada sebuah kalimat sederhananya, di bumi seperti di surga. Pastikan Bapak Ibu, anak-anak ketika di rumah merasakan suasana di bumi seperti di surga, di rumah seperti di surga. Jangan sampai anak-anak bilang di rumah seperti di neraka, nggak mau pulang mereka, sengaja pulang keluar dulu sampai malam, alasan ada ketemu ini ketemu itu ya. Maaf saya tidak nyinggung siapapun Bapak Ibu, tapi ini Tuhan ingatkan kita. Saya juga belajar ya Bapak Ibu ya. Sama suami dan istri juga begitu. Jangan sampai maaf karena dianggap sudah biasa, kan udah biasa, udah nikah berapa lama sih ya? Saudara di sini mungkin ada yang sudah nikah 10 tahun, berapa tahun? Kalau saya baru 29 tahun Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kalau sudah lama mungkin dianggap biasa ya Bapak Ibu. Wah ini gak boleh begitu. Tetap harus punya apa namanya saudara ya? Kasih mula-mula kepada Tuhan, kasih mula-mula terhadap keluarga juga. Sehingga Bapak Ibu, suami kalau mau pulang ke rumah merasa wah di rumah itu ada suasana di bumi seperti di surga. Pengen cepat-cepat pulang, nggak bilang aduh lagi meeting nih, lagi meeting sana meeting sini. Padahal apa? Menghindar daripada pulang sakit kepala. Betul Bapak Ibu, di sini nggak ada ya. Atau demikian juga istri, jangan sampai nggak bahagia. Maaf Bapak Ibu, survei ini yang mendorong saya untuk menyampaikan tentang happiness. Dan saya percaya ini pasti menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan keluarga. Tepuk tangan sekali lagi, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya akan khotbahkan khotbah tekstual dari satu ayat firman Tuhan saja Bapak Ibu. Yaitu dari Mazmur 1 ayat 1. Bapak Ibu, Alkitab punya 66 kitab, 1189 pasal, dan kitab tengah-tengah Alkitab adalah pada kitab Mazmur Bapak Ibu. Kitab tengah-tengah pada kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur ini punya pasal banyak banget, 150 pasal. Dimulai pada pasal 1 ayat 1 yang itu menjadi berkat buat kita hari ini secara tekstual. Dan kata pertamanya adalah berbahagia. Kita baca sama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Satu ayat ini ada 3 pesan, dan saya percaya ini pasti menjadi berkat buat setiap kita. Satu ayat ini adalah ayat pertama dari kitab yang paling banyak pasalnya, dan dimulai dengan satu kata berbahagia. Jadi saya sih berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu nanti setelah ibadah semuanya berbahagia. Amin. Bukan tidak ada masalah, masalah ada, tapi tetap berbahagia karena Tuhan hadir di setiap masalah yang kita hadapi. Baik, kita masuk ke pesan pertama. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Katakan sama-sama dengan saya, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Saudara, menurut orang fasik, tentunya banyak kalau bicara orang fasik ini orang yang bertentangan dengan ajaran Tuhan ya. Tapi kalau secara sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari, menurut orang fasik yang penting itu senang, bukan benar ya. Menurut orang fasik itu yang penting senang, happy-happy deh. Mau dosa juga gak apa-apa, yang penting gue happy. Itu happy-happy sementara Bapak Ibu. Itu happy-happy sementara, betul Bapak Ibu ya. Menurut orang fasik yang penting senang bukan benar, yang penting banyak uang. Karena kalau gak ada uang nanti orang gak pandang kita. Siapa bilang Bapak Ibu? Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Ya memang betul uang itu penting, tapi uang tidak segalanya ya Bapak Ibu. Uang tidak segalanya. Saya kasih contoh buat Bapak Ibu. Kita baca sebagai ayat tambahan dalam Pengkhotbah pasal 2 ya. Saya mau kasih contoh buat Bapak Ibu. Kita baca ayat 10 dan 11 perlahan-lahan ya. Baca dengan suara keras ya Bapak Ibu, karena firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mulai 1, 2, 3. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku itulah buah segala jeripayahku. Jadi berkat, kaya raya, mobil mewah ya, ini kan hasil jeripayah ya. Mari kita baca ayat 11. Ketika aku meneliti, baca sama-sama Bapak Ibu, ketika aku meneliti berarti detail ini Bapak Ibu, detail ya. Segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu, ini ayat keras loh ya. Jadi aku gak salah juga nih nikmati jeripayah, sukacita nih, punya segala macam. Tapi ternyata ayat berikutnya berkata Bapak Ibu, ini usaha menjaring angin, kesia-siaan Bapak Ibu. Ini ayat ini ditujukan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada raja yang kaya raya, Salomo namanya Bapak Ibu, tahu ya Salomo ya. Wah, memimpin berapa lama tuh Salomo? 40 tahun ya Bapak Ibu, lama sekali ya Salomo. Mau tahu kekayaannya Salomo? Emas lagi mahal ya, kalau nggak salah udah naik berapa nih emas satu gramnya. Salomo ini ya, dia mendapatkan ini dari satu sisi saja, itu 666 talenta emas per tahun. Jadi dia dapat nih dari penghasilannya, ini baru dari penghasilan emas aja ya, ini kita nggak usah ambil dari yang lain. 666 talenta emas, saudara, satu talenta itu setara 34,2 kilogram. Jadi per tahun Salomo itu dapatnya 22,8 ton emas. Ada yang punya emas 1 ton di sini Bapak Ibu? Belum ya, saya juga apalagi Bapak Ibu. Ya, saudara bayangkan, berarti tiap tahun kira-kira, ini tidak ada di Alkitab, ini oleh para ahli aja coba menghitungnya, itu per tahun 25 triliun per tahun. Ada seorang yang bernama Stephen Dutch ya. Ini tidak ada di Alkitab, tapi ini ilmuwan ya Bapak Ibu ya. Mencoba untuk menghitung berapa sih kekayaan Salomo. Dia memperkirakan ya 1 sampai 2 triliun US dollar. Saudara pasti kenal yang namanya Elon Musk ya, Jeff Bezos ya kan. Siapa yang nggak kenal kan, Tesla ya, kemudian X ya yang dia baru beli, kemudian apa, Mark Zuckerberg ya, Facebook, Instagram. Ternyata kekayaan mereka tuh baru sekitar kalau nggak salah 300-400 miliar. 300-400 miliar US dollar. Salomo ini kalau dihitung, ini menurut Stephen Dutch, itu sekitar 1 sampai 2 triliun US dollar. Berarti dia kaya sekali Bapak Ibu. Kalau dihitung hari ini sangat kaya. Tapi ayat yang tadi kita baca apa? Perenungannya dia. Setelah meneliti. Yang meneliti itu berarti gimana Bapak Ibu? Detail atau cuman pandang-pandang biasa? Detail ya Bapak Ibu ya. Setelah diteliti, dia bilang ini semua sia-sia. Hanya usaha menjaring angin. Saya nggak bilang punya uang salah ya Bapak Ibu, jangan marah ya. Bapak Ibu harus punya uang, Bapak Ibu harus diberkati supaya Bapak Ibu memberkati banyak orang dan memberkati pekerjaan Tuhan. Tidak salah. Tapi Tuhan harus yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Amin. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau orang ketemu ngomongnya selalu Yesus, berarti hatinya itu ada Yesus. Kalau setiap kali ketemu, ya bisa dilihat lah daripada orang yang setiap kali ketemu ngomongnya apa, itu hatinya ada di situ. Betul Bapak Ibu? Jangan hakimi ya, hati kita aja yang kita hakimi. Bukan kita hakimi, kita perbaiki. Orang lain jangan kita hakimi. Amin.
Nah saudaraku yang terkasih, slide berikutnya berkata, hati-hati dengan berjalan ini apa saudara? Langkah awal. Berjalan ya kemana gitu, berarti kan berjalan langkah awal kan. Hati-hati dengan berjalan langkah awal. Dan hati-hati dengan apa? Nasihat. Nasihat ini apa Bapak Ibu? Cara berpikir. Bahagia bukan karena kesenangan semu, tapi karena sukacita dalam Kristus. Dengan siapa kita bertukar pikiran, dengan siapa kita minta arahan dan nasihat, jadilah kita orang tersebut. Jadi hati-hati dengan nasihat. Betul Bapak Ibu? Hati-hati dengan berjalan. Makanya pesan pertama tadi kan bilang bahwa tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena kita akan salah dalam langkah hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, sederhana. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Katakan sama-sama dengan saya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau tadi kan berjalan ya, berjalan artinya mengikuti nasihat orang fasik itu nggak boleh gitu kan. Yang kedua ini jangan berdiri. Saudara, slide berikutnya berdiri ini sudah udah menetap. Jadi kalau sudah berdiri ini kan udah menetap begitu. Menetap menjadi bagian. Jangan berdiri ya Bapak Ibu dalam gaya orang berdosa yang lebih memilih kesenangan jangka pendek. Bapak Ibu kalau ke Amerika di bagian West itu ada burger terkenal banget. Namanya In and Out Bapak Ibu. Saya kalau pelayanan ke Amerika kalau di West itu saya pasti akan ya meskipun setelah pelayanan diajak makan saya bilang boleh nggak saya take away aja. Jadi lewat drive thru beli. Jam 11, jam setengah 12 malam dia tutup jam 12 malam. Itu masih antrinya kayak apa Bapak Ibu? Rame sekali Bapak Ibu. Burger In and Out ini ya. Dan saya baca laporan terakhir mereka di bulan Maret terakhir, itu omsetnya mereka per hari 100 miliar Bapak Ibu, per hari. Ya kalau jual mobil per hari 100 miliar kecil ya Bapak Ibu, ini jual burger 100 miliar gimana tuh Bapak Ibu, saya nggak tahu berapa banyak burger yang dihasilkan, berapa banyak kentang gitu kan. Tapi karena ini ditulis jadi saya bisa cerita, jadi pemiliknya udah generasi ketiga yang jalanin sebagai CEO ya, karena saya tertulis maka saya bisa cerita. Kalau tidak tertulis saya tidak bisa cerita. Tertulis bahwa dia sendiri mengakui bahwa dia 3 kali gagal membangun rumah tangga Bapak Ibu. 3 kali, bukan 1 kali loh, 3 kali gagal membangun rumah tangga. Dan kali ini dia lebih dekat dengan Tuhan, hidupnya diubahkan dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu, orang yang setiap hari 100 miliar omsetnya aja bisa gagal 3 kali dalam rumah tangga. Betul Bapak Ibu, tidak menghakimi ya, maafkan saya, ampuni saya. Tapi ini kesaksian yang disampaikan oleh CEO-nya ini menjadi berkat buat kita. Bahwa kalau kita cari uang gak apa-apa, tapi jangan uang jadi yang pertama gitu Bapak Ibu. Taruh yang nomor 2, bahagia dulu yang pertama Bapak Ibu. Karena kalau uang menjadi yang pertama Bapak Ibu tidak akan puas, pasti tidak akan puas. Loh kok dia ganti mobil, saya kok enggak? Loh dia kado ulang tahun, dapatnya mobil baru dipitahin lagi. Ya kan, akhirnya kita jengkel terus setiap hari kan. Loh dia enak ya, makan pagi pas lagi di bandara, siang di luar negeri, malam lagi di kota lain, di luar negeri lain, enak sekali ya. Ya kalau saudara stres gara-gara itu matiin aja Instagram dan itu daripada sakit kepala kan Bapak Ibu ya. Kan bisa di mute Instagramnya kan. Iya kan, kalau siap lihat ya harus siap juga hatinya jangan terganggu oleh itu, betul Bapak Ibu. Ingat, rumput terlihat lebih hijau di Instagramnya orang, ya kan, santai saja. Amin Bapak Ibu. Nah kebahagiaan sejati ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat 4 tentang bersukacita itu di penjara Roma Bapak Ibu. Pernah dengar itu ayat favorit sekali, bersukacitalah senantiasa aku katakan sekali lagi apa? Bersukacitalah. Paulus tulis begitu bukan di hotel bintang 5 Bapak Ibu, bukan lagi di tepi pantai sambil lihat waduh indah sekali ya pemandangan ya. Enggak Bapak Ibu, sedang di penjara dia tulis tentang bersukacita. Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, bawa istrimu, bawa suamimu, bawa anak-anakmu, bawa orang tuamu lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, bahagianya sejati dari Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, kadang-kadang kekurangan uang, tapi karena hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita tetap bisa berbahagia. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Baik, pesan yang terakhir, pesan yang ketiga, sederhana saja ya. Yang ketiga, tidak, baca sama-sama Bapak Ibu, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu ada yang datang bilang ke saya gini, kenapa ya orang-orang itu kok
mereka bisa aja duduk bahkan nongkrong dari pagi sampai malam. Tapi ngomongnya enggak oke gitu. Kok bisa? Ya karena mereka kompak. Lagi ngomongin sia-sia terus diomongin Bapak Ibu. Waduh, stres Bapak Ibu, jangan duduk sama kumpulan pencemooh. Jadi kalau mereka kan kesenangannya nih ngomongin orang, jadi tiap kali ketemu ngomongin orang terus dari pagi sampai malam. Bahaya saudara, kita bisa terkontaminasi. Ngomongin tentang kebaikan Kristus saja supaya hati dan pikiran kita bersih. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, duduk ini ya di slide berikutnya. Bapak Ibu duduk di tempat ini gereja yang nyaman Bapak Ibu. Bersyukur pada Tuhan. Tuhan kasih anugerah Bapak Ibu boleh ada di tempat ini. Ya, setia di tempat ini. Amin ya. Bilang saya setia di tempat ini. Saya sungguh-sungguh karena kalau gak setia gak bisa bertumbuh Bapak Ibu. Ya, semua gereja, semua hamba Tuhan punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau Tuhan percayakan Bapak Ibu ada di sini, berarti inilah yang harus Bapak Ibu jalanin. Betul? Bicara duduk. Duduk nyaman, kursinya nyaman. Duduk nyaman, dengar tadi puji-pujian luar biasa. Duduk nyaman, dengar kebenaran firman Tuhan. Itu mantap. Tapi jangan duduk nyaman dalam kumpulan pencemooh. Betul Bapak Ibu? Duduk itu merasa nyaman. Jangan duduk dan merasa nyaman dalam pergaulan yang salah. Bapak Ibu orang ada lagi kerja rajin-rajin nih. Kerja rajin banget, tiba-tiba dia datang ketemu sama apa tuh? Best friend forever. Ya kan? Anak-anak muda bilangnya itu kan ya. Nah duduk bestie. Cerita, wah ngopi-ngopi mulai. Kalau udah duduk kan biasanya nanya kan, kamu kerja di mana, kerja di mana, kerja di mana gitu kan. Orang yang lagi kerja rajin ditanya juga kerja di mana di sini. Boleh tahu nggak? Gajimu berapa? Kita ini suka kepo, biasalah ya kan. Tanya Bapak Ibu. Karena teman baik dia ceritalah gajinya Bapak Ibu. Wah temannya bilang, kok bisa sih? Kamu udah kerja berapa lama? Wah perusahaan gak perhatikan keringat kamu itu. Kok bisa gaji kamu cuma segitu? Ya jangan mau. Kasihan. Omongan setan semua nih Bapak Ibu. Apa yang terjadi, orang yang rajin ini tiba-tiba jadi terganjal hatinya. Begitu pulang dia ketemu istrinya, bener juga ya teman saya bilang, sudah kerja sekian lama, aduh perusahaan ini gak mikirin saya, aduh gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya dia resign. Begitu resign dia mau cari kerjaan lebih baik, gak dapat Bapak Ibu setahun. Ketemu bestinya juga iya nanti kita doain gak bantu Bapak Ibu. Susah. Jadi gimana Bapak Ibu, hati-hati. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau lagi duduk nongkrong ngopi, pastikan tinggalkan ngopi itu. Saudara bahagia gak? Kalau saudara gak bahagia lebih baik jauhin aja. Benar gak Bapak Ibu? Maaf, ini bukan bicara soal uang. Jadi jangan saudara berpikir, oh saya mau berteman dengan orang yang kaya. No, bukan masalah kaya miskin, tidak bicara itu. Ketika saudara duduk, saudara pergi meninggalkan pertemuan itu, bahagia gak? Enggak. Kalau nggak bahagia, hati-hati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus untuk firman ini ya. Saudara ingat, pergaulan menentukan arah hidup. Baca sama-sama dengan saya, pergaulan menentukan arah hidup. Kalau pergaulan salah, arah hidupnya salah. Saya bilang buat anak-anak, kami puji Tuhan 3 anak kami sudah lulus semua, jadi yang kedua dan ketiga sedang ikut S2. Yang pertama dan kedua ikut S2, yang ketiga S1. Sudah ada 1 cucu. Saya selalu bilang buat mereka, selalu ulang-ulang, mau bosan-bosan deh, pokoknya bilang terus hati-hati. Berteman, pacaran, selalu saya juga bilang, kalau mau pacaran juga nggak apa-apa, ngukurnya gampang banget kalau lagi pacaran ya Bapak Ibu yang anak-anaknya sedang pacaran, ukurnya gampang. Ketika dia pacaran dengan temannya ini, hubungannya dengan Tuhan makin baik nggak? Jangan sampai pacarnya bilang udah nggak usah ke gereja, ngapain sih lu? Ya kan, nah ini bahaya Bapak Ibu. Baru pacaran udah begitu, ya kan? Yang kedua, cek hubunganmu dengan orang tua makin baik gak ketika pacaran dengan dia. Jangan baru pacaran aja udah melawan sama orang tua, berantem, beribut. Waduh ini pacarnya gak bawa hubungan, gak bawa hal yang baik. Masuk rumah tangga bahaya Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana keadaan keuanganmu? Jangan dulu bisa nabung, sekarang hancur balau. Saudara, utang kiri kanan lagi, waduh kacau saudara. Jadi ini selalu kita ingatkan, pergaulan yang buruk. Pergaulan itu menentukan arah hidup Bapak Ibu. Amsal 13 ayat 20, baca sama-sama dengan suara keras. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan celaka Bapak Ibu. Maafkan saya ya kalau ada banyak kalimat-kalimat yang kurang mengenakan telinga hari ini, tapi saya juga belajar. Jadi bukan berarti saya sudah melakukan semuanya, saya juga belajar Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Kenapa Tuhan tegur kita? Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Tepuk tangan yang dahsyat. Sebagai bagian yang terakhir, saya boleh minta teman-teman tim musik boleh minta bantu di C. Mari kita baca ayat yang kedua.
Teman-teman tim musik di mana? Wah, mereka ikut dari belakang ya firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Harus dengar firman, melayani harus dengar firman. Puji Tuhan. Saudara, ayat yang kedua, baca sama-sama. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya Bapak Ibu apa? Ngerumpi, cerita, ngobrol, jelekin orang. Atau kesukaannya apa? Bahaya ini Bapak Ibu, nggak bisa bahagia. Kesukaannya harus firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Mazmur ini masuk kitab apa? Kitab syair Bapak Ibu. Jadi syair itu mengatakan siang dan malam itu artinya sepanjang siang sepanjang malam harus direnungkan. Bukan dibaca, kalau baca sehari 2 kali, mau 5 kali juga bagus. Tapi apa yang kita baca, yang kita terima ini setiap siang dan malam direnungkan sepanjang hari sepanjang malam. Maka saya percaya kita akan berbahagia. Kalimat terakhir, tidak selalu semua berjalan baik sesuai harapan. Tapi ada Tuhan yang membuat kita mengerti kalau semuanya baik. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hati. Setiap janji Tuhan simpan dalam lubuk hati saudara. Kadang-kadang ada masalah persoalan. Lewati setiap masalah. Perlahan-lahan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Air mata dalam hidupku. Janjimu hidupku. Simu menuntun langkahku dalam setiap haleluya. Penolongku yang aku Mari angkat tanganmu saudara. Berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Baik kami hamba-hambamu yang melayani Tuhan, maupun umat Tuhan yang hadir. Kami sudah menerima dan mendengar betul firman Tuhan. Sekarang mampukan kami Bapa, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Agar kami boleh merenungkan firman ini dalam setiap aspek kehidupan kami sepanjang siang, sepanjang malam di hidup kami. Kesukaan kami, kecintaan kami adalah firman Tuhan. Dan kami percaya kami boleh berkata, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, diberkatilah gerejamu, diberkatilah Bapak Ibu Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan keluarga. Diberkatilah semua yang melayani, diberkatilah semua umat Tuhan yang hadir. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Menyambut apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di BSC Church pada pagi hari ini? Boleh mengangkat tangan. Puji Tuhan, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa untuk gereja ini. Ada satu ya? Ada dua, sorry. Puji Tuhan. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap, kami mengundang Bapak boleh beribadah di tempat ini setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11. Bapak Ibu, ada formulir doa yang bisa Bapak Ibu minta kepada Asher. Jika ada permohonan doa, Bapak dan Ibu bisa mengisi formulir ini untuk
didoakan di menara doa kita setiap hari Jumat jam 10 pagi. Diharapkan bisa mengisi nama ataupun inisial dan jenis kelamin supaya kami tahu ini Bapak atau Ibu yang minta dukungan doa. Oke, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Pastor Victor Abraham. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memberkati pekerjaan, pelayanan, kehidupan keluarganya. Kami percaya semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Saatnya Tuhan kami akan membawa persembahan kami mau membawa apa yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan persembahan kami ini, persepuluhan kami ini, supaya semua ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik karena kami sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya berkat, damai sejahtera, kebahagiaan, makarios dari Tuhan itu selalu tinggal atas kehidupan kami. Berkati buat juga BSC Church, apa yang menjadi kebutuhan gereja ini. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang sudah mencukupkan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Amin. Kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai tak gentar sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Hidupku, hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Pak Victor yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai dalam ibadah yang kedua, memberkati pelayanan di tim pengembalaan yang ada Bapak gembalakan. Bapak Ibu Saudara, kita jemput, kita bagi berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami dengan firman-Mu, dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk memberi sebagian dari apa yang kami miliki untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Dan kami juga bersyukur Tuhan sudah memberikan kami kesempatan juga untuk mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan segala ketulusan hati kami, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membalas dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Memberkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin di antara mereka yang ada yang sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. Mereka yang kekurangan, Tuhan yang akan mencukupkan. Kalau mereka dalam pergumulan dan masalah dalam kehidupan mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau mereka ada pergumulan dalam masalah pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baik. Kami percaya setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan akan naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, dan apa yang mereka kerjakan lakukan akan dibuat menjadi berhasil di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami berdoa biar Tuhan akan memberkati mereka. Karena kami terlampau yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan, segala jarilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan berkati dimanapun mereka berada. Dan mereka boleh menjadi saksi-Mu, menjadi surat yang terbuka dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat, sehingga akan banyak orang boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan buat gereja ini semakin hari semakin bertumbuh, baik secara jumlah maupun secara kualitas Tuhan. Berkerohanian umat-Mu di tempat ini akan menjadi kerohanian yang semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan semakin menjadi umat-Mu yang sempurna di dalam Tuhan. Kami percaya umat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau akan ajar, Engkau akan bawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu dan janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa biar Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk memenuhi kursi-kursi yang kosong, memenuhi setiap ruangan yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan akan dimuliakan, akan diagungkan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Pastor Victor Abraham, Tuhan sudah Engkau pakai untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan akan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk lebih lagi Tuhan dalam beritakan firman Tuhan, pelayanan pada ibadah yang kedua. Dimanapun hamba berada, Tuhan akan berkati, dan apa yang hamba-Mu kerjakan lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai Bapak Ibu Saudara yang percaya. Kita sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berlimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu kembali ibadah minggu depan. Care and Grow Community, Rabu 23 Juli 2025 pada pukul 19.00 di area The Breeze dan sekitarnya, area BSD dan sekitarnya, area Gading Serpong dan sekitarnya, area Pamulang dan sekitarnya. Menara Doa, Jumat 25 Juli 2025 pada pukul 10.00 bertempat di Sekretariat The Loop BSD Blok F02 BSD City Tangerang bersama Pastor Peter Sliker dan Pastor Tribia Sliker.
Kita berjumpa lagi pada Morning Worship Sabtu 26 Juli 2025 pada pukul 05.00 bertempat di Trembesi Hotel, Ruang Mandalika A, BSD City Tangerang, dan akan dilayani bersama Pastor Peter Slicker dan Pastor Tridia Slicker. Hai Generation 12, ibadah Praise dan Youth pada hari Minggu 27 Juli 2025 bertempat di Trembesi Hotel, Ruang Cisadane lantai 7 pada pukul 11.00. Ditunggu ya. Mari Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, kita akan bertemu lagi pada Sunday Service 27 Juli 2025 yang akan dilayani oleh Pastor Verona dan akan ada kesaksian oleh Pastor Peter Slicker pada pukul 9 dan jam 11 di Trembesi Hotel Auditorium Gunung Salak lantai 6. Kau Tuhan, pemilik hidupku. Shalom adik-adik, Children of Blessing, Minggu 27 Juli 2025 bertempat di Trembesi Hotel lantai 7 pada pukul 9 dan jam 11. Jangan sampai ketinggalan ya. Sebab kau sertaku. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di BSD Church, Instagram, YouTube, dan TikTok. BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan.